Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirina lihamidi syukrih. Wa'mur billahi liqiyami bi amrih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-karim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Dalam kitab Husnul Maqasid fi Amalil Maulid yang ditulis Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, beliau wafat tahun 911 Hijriah. Cek pada halaman 37. Orang dulu pertama kali buat maulid Nabi di Irak bagian timur namanya Musaul. Yang membuat ini diresmikan namanya Khalifah Ma'mun. Apa tujuannya? Sudah banyak manusia hilang sejarah bagaimana Nabi dilahirkan, maka dikumpulkan para alim ulama. Hanya caranya ada 3. Pertama, dikumpulkan dana orang kaya. Beliau yang menawarkan hartanya buat acara maulid Nabi. Berbeda dengan kita hari ini, Pak. Dulu orang kaya yang menawarkan, Pak, tolong buat acara maulid lah. Udah hancur anak-anak ini, tak ngerti lagi tak tanda Nabi. Orang kaya ngomong. Sekarang orang kaya terkunci mulutnya untuk acara maulid Nabi. Betul? Itu yang disampaikan Ustaz Yasir tadi. Minta-minta, ada yang marah. Saya 8 tahun jaga masjid. Paling benci saya Pak BKM, udah nggak ngasih marah. Udah nggak ngasih marah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Beda gaya Ustaz Yasir, aku begini gayanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa deal? Sumbangan, Wak. Sumbangan apa lagi? Maulid Nabi, Wak. Apa kata orang kaya ini? Kalau nggak ada duit kalian nggak usah buat acara. Betul, Bu? Tanya anak-anak remaja ini. Kasihan anak remaja ini. Mereka mau buat acara, dana nggak ada. Yang kedua Pak BKM, jangan tersinggung. Banyak juga BKM ngomong, kalau anak remaja buat di masjid, ini uang masjid, bukan uang remaja. Tapi remaja masjid, kenapa takut uang masjid untuk remaja? Betul? Ini mohon maaf Bang dulu, kalau nggak begini nggak sadar kita acara maulid. Anak remaja ngomong, Pak BKM kami buat acara, cari duit kalian sendiri. Ini uang masjid, uang masjid. Terakhir anak remaja setiap toko minta-minta. Yang siapa yang malu Islamnya, bukan remajanya. Coba BKM bilang, kadang-kadang malu kita Pak. Masjid Raya impak Jumat 5 juta per Jumat untuk acara begini. Terkunci mulut-mulut pengurus masjid untuk buat acara. Tapi pertumbukan dibuktikan malam hari ini. Ujungnya dan ujungnya. Jangan naik tensi dulu. Giliran rusak nih. Omamin. Udah. Yang kedua, bagaimana cara maulid Nabi? Mengundang para ustaz. Cara kami mengundang ini untuk jamaah berbeda perisinya. Jangan bilang Bu mana yang enak, mana yang mantap. Tak ada. Sama-sama beda perisinya. Kadang-kadang sakit aku yang hati jamaah ini. Mohon maaf. Kadang-kadang kita, siapa ustaznya? Ustaz ini. Itu kan bawahnya kan dua ada itu. Ada kan ceramah dia ada suara nggak ada. Allahu Akbar. Beda-beda. Ada yang lembut ustadznya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, karena tengah malam sudah tiba, kita tak berpanjang kata, kita langsung masuk ke isinya. Memang dia sendiri yang dengar suaranya, tak perlu dia orang lain. Yang penting selesai waktunya, turun dia, selesai pulang. Ada yang kayak Ustaz tadi, Muhammad Ustaz Yasir, kuat suaranya. Ada kayak kata sambutan tadi, hampir mau pecah ke pujung. Beda-beda. Jadi saya beginilah, jangan bilang enak, tak enak, bilang enak begini, tak sama. Kenapa? Karena kami menyampaikan dakwah ada 4 cara. Ada Ustaz memang tak perlu amplopnya, karena dia kaya, karena anggota Dewan Sumatera Utara. Kalau sumpah lagi ada Ustaz meminta honornya dia ceramah karena anggota Dewan, berarti dia tak berdakwah dengan jabatan. Ada Ustaz dari pengusaha, kenapa? Dia tak perlu menerima honornya. Kenapa? Karena jualannya dagang yang laris dari ceramah. Kenapa? Karena jamaahnya yang beli jualannya. Macam kami ini yang ngeri.
Ya kalau ada alhamdulillah, kalau ada tolong pikirkan. Karena kami ceramah bukan karena amplop, karena Allah. Karena Allah, urusan amplop panitia, bukan Allah. Al-Jadi kreak intang cair, padahal pulang nggak ada dititip. Pikirnya dititip, nggak ada. Udah ku tengok, ku tanya Bang Ilham, nggak ada. Udah cabut barang masa. Bapak Ibu Muhammad, saya tak sebut nama persatu. Abang anda kami pasti yakin, Bang Julham, Bang Nur semua yang hadir pada hari ini, pejabat-pejabat Al-Wasliyah dan GPIA Sumatera Utara. Makanya ada Rasulullah bersabda, ya'zubuka misas sabab. Aku kagum, kata Rasulullah, kagum Allah kepada pemuda. Siapa? Laisa lahu minas sabwah. Mereka yang tak lari dari kecurangan. Kenapa dibuat maulid Nabi panitia di GPA? Biar timbul anak-anak remaja pertumbuhan membuat maulid Nabi. Mudah-mudahan dengan cara apa? Pertama, kita tumbuhkan cinta kita kepada Nabi. Salah satu kitab yang membahas persoalan ikhtilaf maulid Nabi, halamannya cuma 68 halaman. Adillatul Syar'iyyah fi Ikhtilafil Maulid. Nama penulisnya adalah, kalau nggak salah saya, Azmuddin Husain, pada halaman 16. Kata beliau, 4 syarat maulid Nabi biar tak jadi bid'ah. Pertama, kumpulkan orang, kasih makan. Siapa yang persis kayak begini? Cuma 2 daerah Sumatera Utara. Pertama orang Banjar, yang kedua orang Aceh. Alhamdulillah Ustaz Rahim, orang asli Banjar persis begitu. Maulid Nabi hari ini makan, habis makan baru ceramah. Kita alhamdulillah, ada yang makan, ada yang nggak makan. Nggak tahu lah aku. Makanya ngambil syaratnya aku makan kue biar jadi jangan bid'ah. Udah. Yang kedua, siapa? Aceh. Aceh itu ada kanduri maulid, Bu. 1 hari ceramah, 1 hari makan full, malamnya baru 1 hari ceramah. Apa tujuannya? Saya tanya PKM. Tujuannya Ustadz, begitu ceramah malamnya tak ada kata sambutan, biar full dakwanya, banyak waktu Ustadznya. Di Sumatera Utara termasuk Deli Serdang masih gagal paham ini. Kita paham Pak, semua mau bercakap. Ini karena GPA kan, makanya semua bercakap. Kalau nggak bercakap semua, nanti ditarik balik yang dikasih. Kalau tadi ngomong sedikit 5 menit aja. Kalau nerima mau ngomong sedikit, makanya ngomong semua. Yakin aku. Orang aku pernah panitia, pernah. Sini ya, kok lamanya kali. Dia nyumbang gopek, ngomong kaya. Mohon Bang Ilham, ngertinya Bang kami. Tahun besok kalau buat nggak cair lagi, makanya biarkan bercakap, nggak apa-apa. Aceh pernah saya tanya, kenapa Ustaz? Jawabannya, tak mungkin duduk Ustaz sirah nabawiyah dengan mulai lahir Nur Muhammad sampai wafat jangka waktu 1 jam. Makanya Pak, mohon maaf daerah mulai yang sampai ke Aceh sana, Ustaz itu nikmat. 2 jam berdiri ceramah Ustaz, kalau naik jam 8 masih cas jamaahnya. Aku naik tengah 11, tengok Bapak Ibu. Sekarang macam mana mau naik lagi setengah jam lagi? Apa? Maka ini bilang Ustaz yang enak, pada waktu yang oyong. Di sana mohon maaf penjualan, saya seringlah ke Aceh, sering. Tak banyak itu, habis acara baca Quran, langsung naik Ustaz. Kita, Allah Akbar. Tokoh pemuda, tokoh masyarakat, tokoh agama yang suka menokoh. Berapa tadi? Contoh, contoh. Bapak Ibu yang saya hormati, poin yang ketiga, bagaimana cara kita maulid Nabi mengumandangkan pujian terhadap Nabi. Alhamdulillah Al-Jadid dihadirkan malam hari ini. Macam-macam bukan? Ada yang pakai salawat badar, ada yang pakai salawat model modern seperti ini. Kenapa? Maka itulah yang dikatakan membuat maulid Nabi. Maka anak remaja tolong, kalau buat acara maulid jangan terlalu kedepankan pop songnya ketimbang salawat Nabinya. Kadang-kadang Pak anak remaja dibuat maulid Nabi, pop songnya 2 lagu, tidak ada yang membahas salawat Nabi dalam nyanyian itu. Nyanyi pertama, penampilan, awalnya ya Allah, kesirajitum se mulakati hodi
मेरे जाने उस दिन मेरे साथ होगी मगर कब न जाने ये बरसात होगी मेरा दिल है प्यासा मेरा दिल अकेला angkat tangannya mere takdir itu ini haram kalau begini udah berapa lagu tadi kan nampak ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Nikmat acara itu macam malah jadi ini kadang-kadang anak ramai tolong dirubah dipertumbuhkan ini tolong betul Pak. Ada lagi pernah saya ceramah di depan Tilago pakai apa drama aku nunggu mati pula lampu gelap semua udah aku yang hitam siapa sebelahku ini. Janganlah, kalau bisa kalian buat acara Maulid Nabi di pertemuan ini Pak PKM, tolong ingatkan remaja itu. Jangan banyak acara kalian. Yang satu hilang Maulid Nabi, Ja'far yang membuat kitab Al-Barjanji udah jarang dikumandangkan di negeri ini. Sebelum wafat dia Bapak Ibu, itulah tulisan terakhirnya Al-Barjanji. Tapi sekarang Bapak tengok, orang Hamparan Perak Melayu asli tak pernah tinggal Al-Barjanji kalau buat Maulid Nabi. Sekarang punah. Bagaimana kita buktikan cinta Nabi tak pernah kita puji dalam syairnya? Ya, di sini ada cara. Ya, aku pulang di sini yang sana. Orang jawab hilang bahan jadinya. Bagaimana tadi? Yang terakhir ceritakan bagaimana pribadi Nabi. Alhamdulillah, saya sudah menceritakan bagaimana keluarga Nabi, bagaimana Nabi bergaul sesama. Maka saya juga menceritakan sedikit Bapak Ibu, dari Nabi Muhammad sudah ada keturunan dari Nabi Adam, dari anaknya Sis. Makanya dalam kitab Al-Runul Unuf Imam As-Suhaili syarah dalam kitab Ibnu Hisam, kata beliau Sis adalah Nabi yang tak tercatat dalam Al-Quran tapi diabadikan dalam sejarah. Sislah keturunan Nur Muhammad tersinggah sampai ke bawah jumpa Nabi Ibrahim, sampai ke bawah jumpa Nabi Ismail. Makanya Nabi Muhammad mengatakan, aku adalah doa Nabi Ibrahim. Apa rupanya doanya? Anak-anak penghafal Quran pasti hafal. Rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum yatslu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. Surah Al-Baqarah. Apa makna doanya? Utus ya Allah Nabi setelah aku nanti meninggal dunia di akhir zaman. Maksudnya apa? Jangan takut ada lagi ustaz selawat mati di bumi ini. Sekarang banyak orang takut ada penerusnya. Nabi Ibrahim meminta biar ada penerus para nabi setelah dia meninggal dunia. Wajarlah gelarnya Abul Anbiya, ayahnya para nabi. Dua istrinya semua menjadi nabi. Dari Sarah jumpalah Muhammad, Isa sampai Yakub. Dari Hajar jumpa Ismail sampai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad bin Abdullah, Abdullah bin Abdul Muttalib, Abdul Muttalib bin Hashim, Hashim bin Manaf, Manaf bin Qusay, Qusay bin Kilab, Kilab bin Murrah, Murrah bin Ka'ab, Ka'ab bin Luway, Luway bin Ghalib, Ghalib bin Fihr, Fihr bin Malik, Malik bin Nira bin Kinana, Kinana bin Mudrika, Mudrika bin Ilyas, Ilyas bin Mudar, Mudar bin Nijar, Nijar bin Ba'am, Ma'ab bin Adan, Al-Muqam, Al-Muqam bin Nahur, Nahur bin Tayra, Tayra bin Ya'rub, Ya'rub bin Yasub, Yasub bin Nabi, Nabi bin Ismail, Ismail Ibrahim, Ibrahim bin Tayra, Tayra bin Nahur, Nahur bin Saru, Saru bin Falih, Falih bin Aib bin Ali Al-Fasayah, Al-Fasayah bin Sam, Sam bin Nuh, Nuh bin Lamid, Nabi bin Yarda, Yarda bin Tusalib bin Yanis, Yanis bin Nisis, Sis bin Adam alaihissalam. Cek dalam kitab Ar-Rahiqul Makhtum yang ditulis oleh Imam Syaifur Rahman Al-Mubarak Furi. Allahu a'lam. Itulah keturunan Muhammad. Maka bangga kita, Bu, kita keturunan dari Ibrahim, dari doanya. Yang kedua, apa yang kita contoh? Yang kedua, disimpan Allah nama Muhammad tak ada lahir di dunia sebelum beliau lahir. Ada 3 nama, Pak, yang dibuat para kawan Abdul Muttalib. Pertama, Muhammad bin Muhaihah. Yang kedua, Muhammad bin Mujasi. Yang ketiga, Muhammad bin Rabi'ah. Yang keempat, Muhammad bin Abdul Muttalib, Abdullah. Apa yang terjadi? Lahir Muhammad, kafir Quraisy ingin membunuh. Siapa yang lahir Muhammad malam ini? Bunuh. Tapi Allah selamatkan Muhammad. Tak nampak orang kafir Quraisy. Ada namanya kafiyah. Ada 2 telapak bahu di belakangnya ada stempel Muhammad. Selamat.
nama itu mengundang makna. Muhammad Yasir Tanjung, kata beliau di sejarah namanya, Allah permudah rezeki orang tuanya ketika dia lahir. Saya Abdul Muhadir, maka ada tradisi orang Arab buat nama, ada 3. Pertama, jangan hilangkan nama orang tua dan kakeknya dari nasab anaknya. Maka biasa kok orang tua buat nama atuknya di belakang. Aku termasuk, nama atukku Abdul Latif, nama ayahku Ahmad Muhadir. Karena anak paling besar, ayahku anak paling besar, cucu paling besar, dan aku juga pak badannya paling besar. Dibuatlah nama, jangan ketawa bu, aku jelaskan aku. Dibuatlah namaku Abdul Muhadir, separuh nama ayah, separuh nama atuk. Cocok artinya? Cocok. Abdul Muhadir, hamba yang selalu hadir. Ya kan? Ada juga nama yang tak cocok juga, ada. Mentang-mentang tentara dia, mentang-mentang polisi. Kadang-kadang banyak orang tua gitu. Allah Akbar. Siapa anaknya nak? Camry. Kok Camry? Itu nama motor. Bukan Ustaz. Camry itu kemerdekaan Republik Indonesia. Karena ayahku polisi. Lahir tanggal 17 Agustus. Lahirlah namanya Camry. Ada pula macam-macam gitu ya. Saya berharap nama itu doa. Dari anak kami, tolong. Yang ketiga, apa yang kita sampaikan dalam acara Maulid Nabi ini, contoh pribadi Nabi. Ustaz Aizar tadi menyampaikan keluarga. Saya menyampaikan hari ini jiwa kita menanggapi masalah dari remaja. Apa yang ditakuti Nabi dari pemuda? Kata Rasul dalam kitab Hadis min Akhir Zaman yang ditulis oleh Imam Abu Ali Al-Banjari An-Nadi Al-Maliki, dan dalam kitab Afatus Sa'ah, hancurnya kiamat dengan seketika. Apa kata beliau? Hancur anak remaja sekarang, anak pemuda di akhir zaman ini. Zuhur zina fi tirqah, orang berzina terang-terangan di jalan. Bukan asing lagi anak muda sekarang kalau boncengan. Allah Akbar. Temeh. Lebih romantis lagi orang itu yang tak menikah ketimbang yang sudah menikah. Syukurlah kalian anak pesantren jauh dari zina. Walaupun yang lain kalian kerjakan di kamar mandi, jauh zina. Contoh. Aku 6 tahun pesantren, tahu kali lah itu. Pucat, kau dipucat. Kok pucat kau? Lemas, orang kau itu aja kerjaan kau. Pucat lah. Udah gak pernah. Aku 6 tahun pesantren, gak ngerti lah ibu itu. Sama-sama anak pesantren kita, gak usah bohong kalian. Gayanya pakai sorban di rumah, engkau ya. Eser-eser, garu. Panas buat kalpana, pakai kipas. Dah. Mana tadi bu? Mana tadi pak? Aku lupa aku. Kalpana ya asal Allah Akbar. Nggak usah bohong kalian. Kalau nggak pura-pura anak pesantren. Orang sempawa sampai kawan. Punya aku kali bagi kawanku. Udah. Apa tadi? Allah Akbar. Anak remaja. Syukurlah anak ibu disekolahkan pesantren jauh dari zina. Tertutup auratnya kalau dia seorang perempuan. Tertata waktunya, dia dijaga oleh para ustadznya di pondok. Hari ini banyak orang alergi dari agama. Bahkan kalau anak pesantren dimasukkan ke pesantren, masih banyak orang-orang tua kita menganggap dia mau jadi apa. Kau mau pesantren? Pesantren di mana? Pesantren sini lama, dekat-dekat aja. Ngapain ke pesantren? Ustadz dipertemukan di Beserak. Kau mau jadi apa? Bukan itu maksudnya. Anak-anak ini jadi pesantren tamat nanti 6 tahun. Kalau dia jadi anggota dewan, kalau dia orang hafal Quran, takut dia makan harta negara yang bukan haknya. Kalau dia pengusaha, takut dia mengurangi timbangan yang bukan haknya. Hafal Quran. Kalau dia ustaz penceramah, tak menyeleweng dakwahnya, bukan asal cakap tak berdalil. Bukan itu target kita buat jadi penceramah. Jadi penceramah ini enak sekarang, enak. Tengok YouTube selesai. Mau jadi apa? MZ bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, hidup ini singkat betul. Banyak orang kaya, sombong, pelit, mati, hancur, dimakan cacing tanah. Korun, betul. Pejabat sombong, kejam, tak mau dia diakui sebagai manusia biasa, diakui Tuhan, hancur. Fir'aun, betul. Sakit lidahku, setrupul aku gara-gara itu. Biasa-biasa lah gaya kami begini. Yang penting sekolah. Ya kan? Anak ya Allah, tengok sekarang banyak perempuan hamil luar nikah. Begitu nama anak kau tabrak Allah.
jumpa sama aku, Ustaz, anakku tabrakan. Apanya lecet, buncit Ustaz. Apanya lecet, rupanya buncit. Nggak usah bilang tabrakan, bencina. Tabrakan terlalu halus bagi pelaku dosa. Tabrakan. Allahu Akbar. Makanya banyak lubang-lubang tabrakan aja. Tabrakan lahir. Lagi bertemu banyak sawit-sawit. Oh Allahu Akbar. Babat sedikit anak. Buka pelepas sawit. Anak. Jauh. Anak. Jaga-jaga diri, jaga-jaga diri, jaga dirimu, jaga. Jaga-jaga diri, jaga-jaga diri, jaga dirimu, jaga. Jangan sampai salah jalan dalam liku kehidupan. Jangan sampai jadi korban dalam kancah pergaulan. Jadi anak-anak remaja ini tolong, sukalah merepek gara-gara akhlak anak itu. Mau kemana kau? Anak sekarang, apa penyakit anak muda? Aku khususkan tema aja bang, masalah pemuda. Apa penyakit pemuda? Wa aqqa ummah wa birri sadaqah. Anak sekarang kalau ngomong sama orang santun, sama keluarga kasar. Oh, kalau sama orang, mau kemana akhi? Amanakillah ya. Mudah-mudahan berkah, aman. Aku dua-dua pun tidak. Ada yang jelas sih. Jong semua. Kok pikir? Anak sekarang, oh iya, di grup-grup itu. Ya ukhti, ya akhi. Sama abang kandungnya dipanggil nama. Saya orang Tapsel, istri saya orang Jawa. Dari sikap menyampaikan tutur saya ajari. Dek, mama bang Julam, kita orang Tapsel asli. Oma aku buru rega. Gue bilang itu, dek, ya bang, jangan kau panggil mamaku mamamu. Karena kami orang Tapsel tak boleh bilang mertua satu mama. Jadi apa? Panggil boru. Jangan kau panggil ayahku ayahmu, kau panggil amang boru. Karena kami orang Tapsel. Orang Jawa semua mamanya. Aku pun dari keluarganya bu, mama aku bilang, kalau aku manggil tulang, kau manggil uda. Kalau aku manggil bau, kau manggil inang. Itulah tradisi kami di Tapsel. Biar terhormat kau dapat kau beradat. Iya, sampai di Medan keluarganya, aku pun dipanggil lele. Panggil lele. Lele. Ya gini aku lele. Mau emosi mertua. Betutur nah ya, betutur lah. Saya pribadi sekarang betutur, anak sekarang tak mana betuturin. Allahu Akbar. Maka ditelepon mamanya, anaknya yang bentak. Rasakan, dengar ini. Ahmad bin Sirin mengucapkan dalam kitab Hayatus Salaf, Ahmad Nasir At-Toyar menyebutkan, siapa yang kau sakiti hati ibumu hari ini, besok kau jadi orang tua anakmu yang menyakitimu. Jaga cakap. Kalaupun mamamu nelpon kau sibuk di mana kau sampai di jalan, syukur orang tua khawatir. Betul bu? Ada kadang-kadang anak nih kok ditelepon mamanya, dibentaknya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Udah di mana anak? Di jalan. Heboh kali macam nggak pulang di jalan. Sabar napa orang macet? Mana ada macet bertumbukan? Ada. Kok gitu ngomongnya anak? Orang mama pun heboh kali. Satu hari udah berapa kali? Udah aku bilang kan nanti sore. Macam anak baru-baru lahir aku. Anak sekarang. Kalau dulu, assalamualaikum, ya bentar ya mak ya, lagi di jalan, tadi jumpa sama kawan, bentar mak, bentar lagi sampai. Tabrakan besok anak itu tak tahu dia hanya telepon panggilan terakhir yang ditulisnya, mamaku, ternyata kau abaikan panggilan tak terjawab. Hati-hati, jaga cakap. Ibu juga sama laki, jangan kasar. Ada perempuan nih pak, saya mau maaf pernah ceramah di Malahayati, jujur, pernah di samping Malahayati itu musola, sampingnya lift asli berpapasan, bersandingan. Ada orang mau maaf, ini mau maaf ya, jangan disinggung kalau ada yang begini. Ada orang sakit, mau maaf, pas stroke begini. Aku jaga jamaah, aku sakit kali hatiku nengok perempuan itu. Namanya orang baru stroke, nggak jelas ngomong, mau bawa rumah sakit. Ngomong lakinya, apa kata bininya? Ngomong jelas, buka mulutnya, buka. Naik tensi, betul. Kasar kali uak nih kupikir, masih kudiamkan. Namanya orang nggak bisa ngomong. Ngomong. Darah udah mulai naik, tak tahan. Udah tangi wak perempuan. Wak kok kasar kali wak sama wak laki-laki. Jawabannya buat aku diam. Ustaz, ini waktu sehat kotor mulut ini kotor. Allah plesetkan gantian sebelum normal gantian. Balas dendam buat perempuan, balas dendam. Kok senang kali bu.
Kalau tidak gitu kalian buat sama bapak-bapak itu ya. Memanglah ya Allah. Sopan sikit. Opung saya bu di Gunung Tua 26 tahun bang kurang lebih setruk. Dulu dia anggota PP. Mohon maaf, PP Gunung Tua. Bukan nggak ngeri orang PP ini. PP kali. Raka ya Allah. Jadi kau dulu. Ada otak ini. Mohon maaf bang Roni. Ini kau. Ini cepat kau. Setruk nggak jalan. Apa? Jalan. Kok mengak kali lembut kita. Udah. Sehat. Siapa contohnya? Nabi Ayub. 18 tahun penyakit kulit. Sentuhan kulit tak bisa dijamah. Berulat nyengat baunya. Terjauhkan dari saudara-saudaranya. Siapa yang di sampingnya sampai sembuhnya? Bahkan istrinya jadi pembantu mengambil obat dari pengobatan Nabi Ayub. Siapa? Istrinya. Bahkan kata istrinya, kalau tak sakit lakiku tak ngerti aku bagaimana taatnya dengan suami. Betul itu. Kadang-kadang udah sakit laki awak tu baru tahu ini rupanya taat ya. Bapak pun kalau sakit pak agak kuat sikit, jangan manja kali. Kadang-kadang baru demam, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Oh Tuhanku, Allah Akbar, Allah Akbar. Tapi yang jijik aku Indomie habis, teh manis habis, TST nambah. Berarti kan ibu itu Allah Akbar. Ada lagi deh, abang bodoh-bodoh ya. Oh, makanya kalau sakit bapak nih rawat baik-baik. Rawat baik-baik. Jangan kasar. Kan mana lagi bang? Ini latihan bangnya gerak. Latihan dia, biarkan dia jalan sendiri. Kan namanya baru-baru pandai jalan. Belok bang. Belok. Namanya baru normal belok bang. Rupanya belok waktu masuk baret. Ketawa pula. Keluk bawah lah. Yang terakhir, bodoh teman 15. Yang terakhir, bagaimana cara kita mencontoh Nabi dalam hidup kita? Ini dari remaja tadi udah, kita sebagai orang tua. Apa contohnya? Jangan memaksa menjadi jangan memaksa mendapatkan anak yang soleh kalau belum berubah menjadi orang tua yang soleh. Banyak anak-anak sekarang, kok contoh Nabi begini-begini, tapi ibu tak mencontoh Nabi. Ibu suruh anak ibu nutup aurat, tapi ibu tak nutup aurat. Dari sekarang maaf, nanti ke kedai kopi ataupun ke kedai nanti udah buka aurat. Waktu ngaji, makanya kata Imam Ahmad Al-Hasim Al-Asam menyebutkan, apa kata beliau? Akan banyak orang yang berpura-pura dianggap mulia dalam pandangan manusia, tapi hina dalam pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lepak kayak begini, Allah ibadah kita ini putih semua, pakai jilbab. Besok hanya Allah yang tahu. Anak BPI Allah, macam-macam lewat subuhnya aku nggak tahu aku nanti lewat. Tapi mudah-mudahan begitu lagi. Jangan suka pura-pura biar dianggap kita mulia. Allah tahu itu. Gaya kau. Sir. Contoh. Gaya kau ceramah. Istri soleha. Takwalah kepada Allah Ta'ala, buktikan dengan ibadah padanya. Hindari diri berpura-pura, Allah Maha tahu di dalam dada. Mudah-mudahan niat GP ini mensiarkan agama. Mudah-mudahan yang lain mengalir begitu saja. Allah berikan keberkahan buat kita semua. Amin. Amin. Orang tua kami yang kami hormati, 3 poin yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya dan kita semua. Maka yang pertama adalah jangan hilangkan nasab Nabi dalam sejarah kehidupan kita, dan juga jangan hilangkan nasab kita terhadap keluarga kita. Maka Nabi mengatakan jangan hilangkan nasabmu dari keluargamu, maka nasab itu akan dibaringkan dengan nama. Maka kalau bisa ibu punya anak, satu lupa saya amalan yang diajarkan Jibril kepada Aminah ketika hamil. Apa doanya bu? U'idzuhu bil wahid min syarri kulli hasid. Itulah doa yang diajarkan Jibril agar jauh dari orang-orang yang hasad, dari berbuat jahat dan berbuat kedengkian. Maksudnya apa? Hari ini kita belajar dari peristiwa Maulid Nabi. Jangan hilangkan nasab. Anak sekarang tak tahu dia familinya.
Agak muda sikit om, agak tua wa, agak tua kalian nanti ndok tok. Ngomong agak berjenggot semua ustaz. Tat. Ada yang bilang tat, ya. Tat. Macam-macam kita ni. Jadi tolong. Siapa mak? Nabi Muhammad itu mak. Makanya saya Ustaz Yasir tadi beda lagunya. Aku beda juga lagu yang kuat. Karena 2 tahun aku guru TK. Kan? Abdullah nama ayahnya, Siti Aminah nama ibunya, dilahirkan di kota Mekah, ketepatan di tahun gajah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi. Lagi ngayun anak bu kan, Abdullah nama ayahnya, Siti Aminah nama ibunya, dilahirkan di kota Mekah, ketepatan di tahun gajah. Anaknya siapa? Saya juga 2 tahun guru TK, aku baca lagu ini waktu mengajar ke anak-anak. Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah. Ayo sekali lagi, ayo ikuti Ustaz. Ayo 1, 2, 3. Ayo ingat gerakannya ya. Ayo 1, 2, 3. Ayo Abdullah nama orang itu membayangkan aku guru nari. Abdullah. Ayo bu, ini kan banyak umat. Jangan sampai kita maulid Nabi tak tanda kita berapa anak Nabi. Tapi tujuan maulid Nabi adalah mengenal pribadi Nabi. Ayo, ayo. Abdullah nama, Siti Aminah nama, dilahirkan ketepatan di tahun gajahnya ke bawah bu ya, gajahnya ke bawah, jangan ke muka. Aku anaknya. Senang kali bang Julum anak gajah. Ayo Abdullah anak, Abdullah namanya. Sekarang bu, nama anaknya. Berapa anaknya bu? 7. 3 laki-laki, 4 perempuan. Yang laki-laki meninggal semua. Mohon maaf. Ayo anak-anak Nabi. Ayo, ayo ikuti bu ya. Anak siapa tadi? Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki. Oke, pintar-pintar. Pertama Qasim, Abdullah. Terus baru nih orang tua 60 tahun kayak anak TK balik. Ayo, ayo. Inilah murid paling tua seumur hidupku. Coba ibu nyanyikan nanti di rumah kan. Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah. Perlu ini, saya guru TK begitu nyanyi ya, karena anak TK sekarang suka nyanyi, harus pandai ya. Ayo, ayo, sekali lagi, ayo. Kalau enggak hafal ini enggak puas apa? Ayo. Dalam hati dulu bu ya, ikuti dalam hati, ya. Ikuti. Ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah. Ayo ibu-ibu dulu bu ya, nanti saya cerita bapak, tolong pak ya. Ayo ibu-ibu dulu bu, ayo 1, 2, 3. Keberondolan gitu. Apa-apa gitu. Sesak napas aku, nggak bisa minum, nggak disiapin pula, memang lah. Udah mau habis, nggak perlu lagi dong. Udah 3 kali aku ganti mic, 3 kali. Ayo, ayo, ayo. Ini baru. Anak-anak Nabi, anak. Tolong hargai aku bu. Nah, emosiku malam ini. Anak Nabi pun nggak dapat.
Abang adik sama deh. Tolong Allah Akbar. Jauh kami di Medan, Bu. Ayo. Anak-anak Nabi ada 7 orang. 3 4 perempuan. Pertama Tuhan kematian. Udah baik dari dulu dah, Bu. Nggak kena ada tambahan ini. Coba bapak, tolong Pak. Jangan lebih bodoh. Jangan lebih bodoh bapak dari bini bapak. Minta tolong aku Pak. Harga diri ini laki-laki kita Pak. Tolong. Tolong Pak. Minimal ngangak mulutnya walaupun ada suara. Ayo Pak, tolong Pak, ayo. Anak-anak Nabi ada 7 orang. Ya. 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Iya. Sama kau. Nah, sudah itu aja pun tak aku sudah berair kurasa ini. Udah Bu, nggak hafal kan? Tolong dalam hati. Itu enak lagu itu. Empar pisang. Coba itu, ayo saya ya. Empar pisangnya. Oh, tuh. Memang berarti kan nggak lulus tahun 88. Anak Nabi. Aman kan? Udah itu Bu, apa lu tengok. Sekali lagi ya. Ayo. Anak-anak Nabi ada. Pertama empat perempuan Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, coba kalian ajarin mama kalian dulu. Takut pun kalian gak hafal. Ayo. Anak-anak Nabi ada 7 orang. 3 laki-laki, 4 perempuan. Hancur persembahannya. Betul lagi nih. Apa mau diminum? Apa mau diminum? Minum. Orang udah ngisap. Nggak ada. Apa mau diminum? Ayo sekali lagi. Udah musiknya Bang. Udah. Sekali lagi Bu. Anak-anak Nabi. Ayo, anak-anak Nabi ada. Ya, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah. Mudah-mudahan bermanfaat. Allahu a'lam bishawab. Kalau ada yang sudah tahu yang saya sampaikan, jangan merasa diajari. Yang sudah tahu terdengar kembali, mari kita amalkan bersama. Karena penyakit kita suka mendengarkan tak mau mengamalkan, suka berkomentar tak mau jadi pendengar. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.